Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Setiadi di channel yang istimewa ini. Ya, ini adalah video saya terakhir mengenai bedah kisi-kisi dan pembahasan soal ujian sekolah SD tahun pelajaran 2021-2022 untuk mata pelajaran matematika. Ya, ini adalah part 7 ya. Untuk pembahasan kisi-kisi nomor 31 sampai 35, yaitu soal uraian. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk kisi-kisi nomor 31 ini, materinya adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Ya, ini di pilihan ganda biasa ada, di uraian ini ada juga ya. Nanti soalnya seperti ini. Disajikan soal cerita tentang operasi hitung campuran bilangan bulat, peserta didik dapat menyelesaikan soal dengan benar. Ya. Jadi nanti ada soal cerita tentang operasi hitung bilangan bulat. Kita diminta untuk menyelesaikannya. Ini contohnya ini. Sebungkus es krim dikeluarkan dari lemari es. Suhu es krim tersebut min atau negatif 4 derajat Celcius. Nah, jadi suhu awalnya negatif 4 derajat Celcius. Setiap 3 menit, suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Nah, berapa suhu es krim pada menit ke-15? Nah, ini. Naik berarti kan positif itu ya. Kemarin sudah pernah dijelaskan ini. Suhu awalnya itu negatif 4 ya, negatif 4 derajat Celcius. Nah, ini. Setiap 3 menit itu suhu es krim naik 2 derajat. Jadi, 3 menit pertama ini, 3 menit pertama itu suhunya naik tambah ya positif ya, naik 2 derajat. Ya. Itu 3 menit pertama. 3 menit kedua berarti menit ke-6 itu berarti suhunya jadi naik 4 derajat Celcius. Ini bisa dipahami ya. Jadi setiap 3 menit pertama naik 2 derajat. 3 menit kedua naik 2 derajat lagi berarti jadi 4 derajat. 3 menit ketiga yaitu menit ke-9 itu naiknya jadi 6 derajat, tambah 2 lagi, naik 2 lagi. 3 menit keempat, ini 12 menit, menit ke-12, itu naik 8 derajat Celcius. Ya. Berarti menit ke-15 atau 3 menit ke-5 itu akan naik 10 derajat Celcius. Berarti ini nanti jadi plus 10 derajat Celcius ya. Nah, ini kan penjumlahan bilangan bulat yang ketiga ini ya, negatif ditambah positif. Negatif ditambah positif itu hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tergantung angkanya ini. Kebetulan di sini angka yang besar adalah yang positif, maka hasilnya positif. Positif tidak perlu ditulis lambangnya ya. Kemudian cara mencarinya dikurangi. 10 dikurangi 4. 6, berarti jawabannya 6 derajat Celcius. Ya, ini kalau di logika seperti ini. Kalau menggunakan kalimat matematika itu ya seperti ini. Negatif 4 ya ditambah 15 setiap 3 menit akan naik 2 derajat Celcius. Padahal ini 15 menit berarti 15 dibagi 3 ya, berarti ada 5 kali kenaikan ya. Paham ya? Kali 2 derajat. Naiknya 2 derajat Celcius. Ya, berarti ini negatif 4 ditambah 15 dibagi 3. Kan 5. 5 kali 2, 10. Sama kan ini? Sama ini ya. Sama dengan ini. Negatif 4 ditambah 10. 6 derajat Celcius. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi jawabannya 6 derajat Celcius. Lanjut kita ke kisi-kisi nomor 32. Ini tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Disajikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan berbeda. Peserta didik dapat menyelesaikan soal dengan benar. Ya, jadi ada soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ya, ini contohnya. Panjang pita lusi 3/4 meter. Ya, sebanyak 3/16 meter dari pita tersebut digunakan. Kalau digunakan berarti dikurangi ya. Untuk membuat kerajinan. Jika Lucy membeli lagi berarti ditambah. Pita sepanjang 1/2 meter. Berapa panjang pita Lucy sekarang? Tulis dulu kalimat matematikanya. Berarti pertama, Lucy itu punya 3/4 meter. Ya, pita. Kemudian, dia menggunakan 3/16. Berarti dikurangi 3/4
16. Tapi membeli lagi 1/2. Ya. Nah, ini kan ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Kita ubah semuanya ke pecahan biasa dulu. 3/4 dikurangi 3/16 ditambah ini cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa adalah ini penyebutnya dikali bilangan bulat yang di depan ini 2 kali 1 2 ya. Nanti hasilnya tambahkan dengan pembilang. Tambah 1 3 berarti 3/2. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan itu harus disamakan dulu penyebutnya ya, harus disamakan dulu penyebutnya. Ini penyebutnya harus disamakan dulu. Cara menyamakannya adalah dengan cara mencari KPK ya. KPK dari 4, 16, dan 2. Ini pakai pohon faktor ya, nanti ya. Tapi kalau sudah hafal, ini misalnya kayak 4 ini kan 2 pangkat 2. Ya. 16, 2 pangkat 4. Ya kan? Kalau sudah hafal langsung boleh ini. Kalau belum pakai pohon faktor. Kemudian 2 kan bilangan prima berarti 2. Nah, KPK itu yang sama, yang pangkatnya besar. Ya, yang sama yang pangkatnya besar dikali yang tidak sama. Karena ini sama semua, kita ambil yang pangkatnya besar itu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan ini 16 ya, atau 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Artinya 16 ini digunakan untuk penyebut yang baru ini. Nah, untuk mengisi pembilangnya caranya seperti ini. 16 ini penyebut bagi penyebut lama. 16 bagi 4 4 kali 3 12 ya. Hasil pembagian ini kalikan dengan pembilangnya. Ini juga 16 bagi 16 1 kali 3 3 ya. 16 bagi 2 8 kali 3 24 ya. Kalau sudah sama penyebutnya seperti ini, itu tinggal melakukan operasi hitung pada pembilangnya saja ya. Nih 12 dikurangi 3 8 ya. 12 dikurangi 3 9 ya. 9 maaf. 12 dikurangi 3 9 ya. 9 ditambah 24 33 ya. 12 dikurangi 3 kan 9. 9 tambah 24 33. Pernya tetap per 16. Nah, ini kan pecahan biasa, tapi ini kalau dilihat ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. 33 bagi 16. Mikirnya gini, 16 kali berapa yang hasilnya 33 atau mendekati 33. Tidak boleh melebihi. Ya, 2. 2 itu ditulis di sini yang gede. 2. Nah, 2 kali 16 itu berapa? 32. Padahal di sini berapa? 33. Berarti kurangnya berapa? Dari 32 ke 33. Kurang 1. 1 itu jadi pembilang. Ya, penyebutnya tetap 16. Ya, jadi 33/16 itu pecahan campurannya adalah 21/16. Ini ya. Paham ya? Lanjut ke kisi-kisi nomor 33. Ya, luas bangun datar materinya. Disajikan gambar bangun datar, peserta didik dapat menentukan luas bangun tersebut dengan benar. Jadi ini contohnya ya. Contohnya di sini segitiga, tapi nanti bisa yang keluar bisa segi 4 ya, bisa persegi panjang. Ya, bisa persegi, bisa jajar genjang, belah ketupat, ya, layang-layang. Ini kebetulan segitiga. Jadi kalian harus tahu semua rumus luas bangun datar. Ya, nih, perhatikan gambar berikut. Ini ada segitiga ABC ya. Jika diketahui panjang sisi AB berarti ini 8 cm, ya. Kemudian BC 6 cm dan AC 10 cm. Maka berapa luas bangun datar di samping? Luas segitiga itu rumusnya ya, setengah kali alas kali tinggi. Ya, setengah kali alas kali tinggi atau setengah kali A kali T atau alas kali tinggi bagi 2 sama saja ya. Alas kali tinggi bagi 2 boleh. Nah, ini tinggal kita masukkan saja 1/2 atau setengah kali alas. Alas itu yang ini. 6 ya. 6 cm kali tingginya yang ini. 8 cm. Ini tidak perlu dimasukkan, berarti tidak semua angka yang ada di soal itu digunakan untuk menjawab soal itu. Ini sisi miring tidak perlu digunakan. Nah, ini tinggal dicoret boleh ini. 6 ya dengan 2. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. 1 kali 3, 3 kali 8 24. Ya, bagi 1 tetap 24. Berarti jawabannya adalah 24 cm persegi
untuk luas segitiga ini yang ada di soal ya. Ya, jadi untuk soal nomor 33 ini kalian harus hafal semua luas bangun datar ya, persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang ya, trapesium termasuk ya. Lanjut ke soal 34. Unsur-unsur bangun ruang. Disajikan gambar bangun ruang, peserta didik dapat menuliskan unsur-unsur bangun ruang yang dimaksud dengan benar. Ini contohnya ini. Nah, ini gambarnya juga belum tentu ini nanti di soal. Bangun ruang ada balok, ada kubus, ada tabung, ada limas, ada prisma, ada kerucut ini ya. Ini kebetulan yang di soal ini nama bangunnya ini untuk menjawab nomor 1 ini, yang A. Apa nama bangun di samping? Ya, namanya kerucut. Kalau gambar seperti itu kerucut namanya. Nah, tentukan unsur-unsur bangun di samping sesuai dengan simbol. Ini saya tunjukkan saja ya untuk unsur-unsur kerucut ini ya. Jadi di sini itu ada namanya titik puncak. Ini di sini nih titik puncak. Kemudian ini garis yang putus-putus ini, tegak lurus ini, yang vertikal ini namanya tinggi kerucut. Berarti ini T-nya itu tinggi kerucut. Ya. T itu tinggi kerucut. Ya. Kemudian ada lagi garis pelukis ini. Oh, ini berarti sama saja yang S di sini. Garis pelukis. Ya. Garis pelukis. Kemudian ada lagi rusuk. Rusuk itu yang ini. Yang melengkung, yang lingkaran ini ya. Diameter. Diameter itu 2 kalinya jari-jari. Berarti dari sini sampai sini. Ini namanya diameter ya. Garis dari tepi ke tepi yang melewati titik pusat itu. Yang ini namanya jari-jari. Kalau dari titik pusat ke tepi. Itu namanya berarti R-nya itu jari-jari. Ini unsur-unsur bangun ruang untuk bangun kerucut ini. Nah, di nomor 34 ini kalian juga harus tahu ya unsur-unsur bangun ruang. Tidak hanya kerucut, ada kubus, balok, ya, bola, ada tabung, kerucut, limas, prisma, harus tahu unsur-unsurnya. Lanjut, terakhir ya, ini untuk nomor 35 ini adalah materinya modus, median, dan min ya. Kita sudah tahu ya bahwa modus itu data yang sering muncul atau frekuensi terbanyak. Median itu nilai tengah dan min itu rata-rata. Tapi untuk di soal nomor 35 ini disajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Peserta didik dapat menentukan rata-rata. Oh, yang ditanya nanti rata-rata ya dari data yang disajikan dengan gambar. Nih, rata-rata itu jumlah nilai per jumlah data ya. Jadi seperti ini. Perhatikan diagram batang berikut. Nilai ulangan matematika siswa kelas 6 ya. Berdasarkan diagram di samping, tentukan rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Nah, ada berapa siswa kelas 6? Kita harus hitung di sini ya. Jadi ini, yang pertama, kita harus mencari total nilainya. Ini, yang nilainya 4 kan ada 3. Berarti totalnya ada 12 kan? 4 kali 3. Ada 3 anak yang mendapat nilai 4. Ya. Berarti rumusnya sebenarnya seperti ini. 4 kali 3 ya, ditambah, ini dikalikan saja nih. 5 yang dapat 5 kan ada 4, berarti 5 kali 4 ditambah lagi 6 kali 4, 6 kali 4 ditambah lagi nih 7 kali 7 ya, 7 kali 7 ditambah lagi 8 kali 11 ya. 8 kali 11 ditambah lagi ini 9 kali 8 tambah 9 kali 8 ditambah lagi ini 10 kali 3 ya. 10 kali 3. Nah, dibagi berapa? Dibagi jumlah siswanya berapa? Oh, yang dapat 4 ada 3, berarti 3 ditambah ini yang dapat 5 ada 4. 4 ditambah yang dapat 6 ada 4. 4 ditambah yang dapat 7 ada 7. Ditambah yang dapat 8 ada, yang dapat 8 ini ada 11. Ditambah yang dapat 9, 8. Ditambah yang dapat 10, 3.
Nah, seperti ini sebenarnya rumusnya ya. Jumlah nilai, total nilai dibagi jumlah anak atau total datanya ada berapa. Ya. Kita kalikan ini. 4 kali 3, ya 12, ditambah 5 kali 4, 20, ditambah ya 6 kali 4, 24, ditambah 7 kali 7, 49, ditambah 8 kali 11, 88, ditambah 9 kali 8, 72, ditambah 10 kali 3 ini ya, 30. Per berapa? Per berapa ini dijumlah juga. 3 tambah 4, ya, 7 ya. 7 tambah 4, 7 tambah 4, 11 ya. 11 ditambah 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4, 11, 11 tambah 7, 11 tambah 7, 18 ya. 18 ditambah 11, 29, 29 ditambah 8, 37, 37 tambah 3, 40. Berarti jumlah siswanya ada 40. Ini kita tinggal tambahkan 12, ya, ditambah 20, ditambah 24, ditambah 49, ditambah 88, ditambah 72, ditambah 30. Ya, dicari. Nah, ini saya sudah ketemu jawabannya adalah 295. Ya, ini per 40. Ya, 295 per 40. Di Porokapet boleh ya, 290 di sini. Per 40. Ya, 295 dibagi 40. 295 bagi 40 ini 7 ya. 7 kali 0 kan 0. 7 kali 0 kan 280 ya. Dikurangi nih 5. Ini 1, 15. 15 bagi 40 tidak bisa, maka 150. 150 bagi 40. 3 ya. Ini 150 ini kan sudah nambah 0, berarti ini tambah koma. 150 bagi 40, 3. 3 kali 40, 120. Kurangi, ini 3, 0, ini 3. 30 bagi 40 tidak bisa. Ambil 0 lagi ya, 300 bagi 40, 7 ya. Ini 280. Kurangi lagi 0, ini 2. 200, berarti 7,375 jawabannya. 7,375. Atau kalau mau dibulatkan satu angka di belakang koma, ini kan berarti 7,4. Ya. Karena di belakang angka 3 ini di atas 5, 5 ke atas ini berarti ini pembulatannya ini tambah 1 ya. Jadi 7,4. Ini rata-ratanya untuk nomor 35 adalah 7,4. Paham ya? Ya, inilah video tentang bedah kisi-kisi untuk USSD ya, tahun pelajaran 2021-2022 untuk mata pelajaran matematika. Ini videonya ada 7 bagian ya, ada 7 part ya. Dari setiap part itu ada 5 soal. Semoga bermanfaat dan semoga hari ini ya kalian sudah mulai ujian sekolah. Saya doakan semoga kalian semua dilancarkan dan lulus dengan nilai yang terbaik. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.